bedah buku itu dibuka oleh Kak Kanwil, Pak Ulias Taha. Memang dia menekankan. Nah, seharusnya kita harus seperti ini, ada dialog supaya ketidaktahuan, kesalahpahaman itu tidak terjadi. Dan dia bilang selama ini yang sering orang Islam tidak rukun ternyata cuma di hal-hal sepele. Dia bilang masalah khilafiyah sumber dari dulu itu aja terus. Nah, kapan kita mau maju orang tua? Baru-baru ini saya dengar Muhammadiyah meluncurkan roket. Saya kadang-kadang berpikir, kapan kita bisa roket kemudian kita tembak ke Israel? Nah, daripada persoalan kuno itu soal macam-macam yang ini. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama dari DPW LDII Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara. Sebelumnya minta maaf sekali bahwa mungkin barangkali sedikit saya sampaikan, di Anak Institut itu hampir tiap minggu kita agendakan, itu sebenarnya ada 2 agenda. Sekali sebulan diadakan di kampus dan biasa diadakan di sini, atau biasa juga anak-anak di ruang-ruang terbuka. Tapi terakhir ini kita adakan di sini kalau misalnya ada pertemuan dalam setiap bulannya. Terus setiap minggu itu, setiap malam Jumat di rumah di Melenden Residen itu, kita biasanya buat kajian-kajian pada buku atau mengundang pemateri. Kita beberapa kali sudah mengundang beberapa kelompok pemikiran atau ormas Islam di Indonesia itu. Kita Ahmadiyah itu 3 kali kita undang. Bahkan terakhir kemarin saya hadir di Ahmadiyah di Kota Mobagoh itu. Dan dulu sekali lagi, ini kesan saja sebenarnya. Kita kesannya itu kalau lihat diri itu biasanya itu tadi, dalam tanda kutip agak tertutup. Nah, kesan-kesan itu sebenarnya yang muncul. Nah, tentu saja kesan-kesan yang kemudian misalnya kesannya itu tertutup, bisa saja melahirkan pandangan negatif soal LDI itu sendiri. Nah, karena itu, alhamdulillah Bapak Ketua, Sekretaris, dengan anggota hadir hari ini. Dan kemarin anak-anak adik mahasiswa bertanya tema apa yang harus kita angkat. Saya bilang kalau itu angkat aja pemikiran LDI kira-kira. Nah, nanti tentu saja ini sesi ini dibagi 2 Pak. Satu sesi menyampaikan kira-kira pemikirannya LDI seperti apa, terus konsepnya seperti apa, dan biasanya ada ruang untuk diskusi, untuk menggali kira-kira apa yang bisa dipertanyakan di LDI itu. Saya persilakan kepada Pak Ustadz Dr. Andes Haji Jafar Wonggo MT untuk menyampaikan kira-kira seperti apa itu LDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hadan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Tahir Tanggung. Ali. Kalau Tahir Tanggung beda. Itu sekretaris sekretaris. Oh ini lah. Beda. Oh, saya pikir itu berarti Bapak yang pernah hadir dulu di Duha. Kalau yang Dr. Tahir Tanggung mungkin yang menolak LDI. Kalau Tahir Ali menerima LDI. Iya. Ini canda saja Pak. Jadi ya merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita ya bisa hadir di tempat ini. Ya itu kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya, tentunya sebagai tamu kita memperkenalkan diri ini. Saya menyiapkan profil, namanya ya sengaja ditayangkan supaya ya dilihat, ya visual, audio, dengar juga bisa rekam semua itu kan. Ya pertama ya orangnya kita perkenalkan, ya saya Jafar Wonggo, orang Jawa Tondano, pensiunan dosen juga sudah ya 2 tahun lalu. Pernah kuliah S3 tidak selesai. S1 di Unima, S2 di UGM.
Kemudian yang kedua ini, ya diperkenalkan Pak Sunarwan. Saya teknik juga, Pak Sunarwan teknik juga, teknik elektro, alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pak Muslim juga, Eskom dia. Nah, kalau Pak Ridwan apoteker. Jadi barangkali sudah bisa kenal kan orang-orangnya. Barangkali sekarang dengan organisasi, barangkali saya sampaikan sekilas aja, tidak banyak. Slide. Ya LDI itu ormas, sebagaimana ormas biasa, terdaftar, diakui, terdaftar. Artinya memenuhi persyaratan. Ya, begitu. Ini landasan hukumnya ada. Oke, jadi kita sudah. Artinya ormas yang resmi. Jadi awalnya LDI itu dari sebuah yayasan yang kecil, Kediri ya, dengan berbagai tantangan dan berkembang ternyata dengan banyaknya rame-rame berkembang. Sehingga ya banyak diarahkan dibimbing pemerintah yang membentuk ormas yang menyesuaikan dengan undang-undang ya, pemerintah Republik Indonesia. Kemudian ketika tahun 1990 waktu Munas keberapa itu? Waktu itu Rudi ini sebagai Menteri Dalam Negeri, dia mengarahkan karena Lemkari itu ada lembaga karate itu kan, lembaga karate do Indonesia, dia bilang udah mirip, jadi diarahkan jadi LDI. Jadi sampai sekarang tahun 2025 LDI itu tahun 90. Tahun 2025 sekarang itu LDI ada hampir semua provinsi. Mungkin tinggal di Papua ada 1-2 atau sudah semua. Sudah semua ya, sehingga ditulis 38 situ. Dan DPD ada 514 dan PC ada 7094. Nah, alhamdulillah di LDI pelaporan aktivitas PC, DPD, DPW itu rutin. Ini satu saya kira, mungkin terutama adik-adik mahasiswa tahu lah, bisa paham. Nah karena selama ini memang LDII masih banyak disalahpahami. Oh ini moto kita. Ada 3 moto utama ya, dakwah dengan cahaya yang nyata, surat Yusuf surat 8, An-Nahl, Ali Imran, dan seterusnya. Barangkali ayatnya saya kutipkan. Ini kan zaman now, zaman IT. Maka sekarang AI yang orang pertanyakan apakah perlu menghafal-hafal? Tapi kalau baca Quran tetap perlu. Karena kalau lupa langsung buka di HP kan. Nah, barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, artinya Anda bisa baca. Mungkin adik-adik lebih paham. Lanjut. Dan seterusnya ini ada moto kita. Nah, tentunya moto ini ya jadi penyemangat, menjadi pengarah kita di dalam setiap beraktivitas. Ini visi kita, menjadi organisasi dakwah yang profesional, ya punya wawasan yang luas, ya membangun potensi insani menuju masyarakat madani yang kompetitif, ya berbasis kejujuran, amanah, hemat, dan kerja keras, rukun, kompak, dan dapat bekerja sama dengan yang baik. Nah, dari rincian itu saat ini kita ada program remaja, pemuda tentang pembentukan doktrin dan karakter, gitu ya. Jadi di LDII, karakter itu banyak. Nanti mungkin nanti kalau anda ingin tahu ya kita akan sampaikan. Nah ini misi kita. Memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman, dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira ini umumnya ormas ya punya misi. Nah, tujuan. Ini ya tujuan kita, meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berikut.
Nah ini sasaran, saya kira sasarannya ke orang supaya ada, dan ke aktivitas kita, tentunya peningkatan dakwah, peningkatan kualitas hidup umat, pemahaman tentang nilai Islam, peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh, peningkatan partisipasi pembangunan, dan peningkatan kerukunan sosial. Nah ini program kerja LDII dirumuskan di Rakernas tahun 2018, nah, sudah cukup lama. Mana ya tentunya setiap komponen LDII harus berupaya ya melaksanakan semua program ini. Namun demikian ya tergantung juga kemampuan. Kita juga tidak terlalu dipaksakan. Namun ada hal-hal yang penting yang biasa kita sudah lakukan. Seperti yang pertama itu wawasan kebangsaan. Kenapa wawasan kebangsaan ditaruh nomor 1? Ini para kiai, para ulama sepakat. Di dalam negara yang aman, tentram, tidak ada gejolak, nah aktivitas dakwah, pendidikan, dan lain-lain itu akan ya berjalan, akan tumbuh. Nah, sehingga wawasan kebangsaan itu ditaruh di nomor 1. Nah, wawasan kebangsaan kan ada 4 pilar itu kan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang terakhir NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, LDII ya perlu menjaga itu. Nah, sehingga ya sering kita mengundang Kesbang juga di ruangan kita ini Pak, kita punya ruangan kecil pas COVID itu. Akhirnya bisa banyak kegiatan secara online. Ya, ruangan itu mungkin kalau ada mahasiswa mau suka diskusi bisa ke situ, bagus. Cukup bagus. Malah insya Allah kalau sudah jadi terus sekretariat, ini ada niat saya, mahasiswa biasa. Dulu kan terus biasa mahasiswa, biasa juga bawa pontar keliling-keliling. Nah, kita bisa menjadikan tempat kalau mau diskusi. Misalnya ada tugas kelompok, bisa bikin di Buah. Mungkin bawa gula kopi sendiri, tapi fasilitas lain terang sedia. LCD ada, apalagi di Buah banyak pisang, beli pisang goreng. Nah, cewek-cewek bikin pisang goreng, ambil. Ya. Kita terbuka, artinya kita fasilitasi yang LCD atau ruangannya bagus. Ya cuma itu, mungkin kalau ada sumbangan juga kita siapkan, kalau ada orang rezeki banyak ya tergantung keadaan lah. Tapi paling enak kan masak sendiri, bikin sendiri, kemudian kita ya rame-rame di sana. Ya dakwah saya kira seperti umumnya yang dilakukan, pendidikan juga. Nah, ya, pendidikan secara umum ya supaya bersekolah ya tuntutlah ilmu setinggi mungkin ya, dan ekonomi syariah kita menerapkan benar-benar ekonomi syariah, diingat-ingatkan sampai ini kadang-kadang saya sampai bertanya kan ini yang rame di internet kan ini saham-saham ini menggiurkan semua kan, mau kaya. Nah alhamdulillah kita tidak melakukan itu, memang ada fatwa dari kiai. Ada saham yang tidak bisa kita ikuti. Memang menerapkan betul ekonomi syariah, diingatkan orang yang main ini. Dan kalau mau di bank ya bank syariah. Mungkin kecuali kalau PNS, saya dulu PNS, ya gaji lewat bank ya. Ya aja ya kan. tinggal menerima, ya dalam kadar itu masih diizinkan. Tapi dianjurkan ya bank syariah. Pertanian dan lingkungan hidup. Nah, kebetulan banyak pakar juga dari IPB. Nah, sering diadakan webinar bagaimana ya meningkatkan produksi pertanian, pemanfaatan halaman. Nah, itu sering. Terutama sekarang lingkungan hidup. Nah, dan saya kira sekarang perlu menjadi perhatian ini masalah lingkungan hidup. Sehingga ya karena ada masalah ada musibah yang di Sumatera. Sehingga Wakil Menteri Haji itu kan, dia menganjurkan sekarang harus ditingkatkan dakwah ekologis. LDI sudah melakukan itu. Cuma aktivitas kita di sini tidak terlalu banyak. Ya. Dulu pernah bikin menanam mangrove di Sulawesi Tenggara dan ada beberapa daerah lain. Artinya kesadaran tentang menjaga lingkungan itu ya selalu disampaikan. Ya, terutama untuk para kiai. Biasa kan kiai kalau memberi nasihat ya jamaahnya harus mendengarkan. Kesehatan dan penguatan herbal. Kesehatan ya
Di LDII ada FKKI. Oh, ini anggota FKKI. Jadi Forum Komunikasi Kesehatan Indonesia. Jadi selalu mendapat arahan bimbingan bagaimana sih menjaga kesehatan. Kemudian ada juga pakar-pakar di bidang herbal, ya disosialisasikan. Nah, bagaimana pengobatan jangan terlalu tergantung ke obat. Walaupun ini apoteker, jangan terlalu obat apotek. Nah, obat-obat herbal ada juga pakarnya. Ya. Saya IT, ada Fadli. Nah, warga kita terutama generasi penerus ya harus menguasai. Nah, apalagi kalau enggak ya kita akan ketinggalan. Dan yang terakhir ini ya pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Oh, ini kalau Pak Sunarwan menguasai sekali ini. Dan di LDII upaya itu dilakukan, contohnya di pondok yang besar di Kediri itu menggunakan solar cell besar. Nah, paling tidak itu para santri bisa mengenal, oh ini yang solar cell pakai tenaga surya itu kan, tahu. Karena mereka disuruh apa itu, kerja bakti atau dalam bahasa NDI itu amal soleh, itu mesti rajin dibersihkan supaya ya energi tetap terjaga kan. Nah, itu. Kemudian di mana ada potensi energi non fosil kayak di Wonosalam ya, ada sungai, ada apa ya, dibangunlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang kecil-kecil. Nah, jadi itulah program unggulan yang kita laksanakan. Saya dulu ngajar energi tertarik sebenarnya dengan energi baru terbarukan. Nah, ini upaya kita. Nah, namanya upaya, ada yang sudah maksimal, ada yang belum. Nah, tapi tetap selalu berusaha dengan harapan ya masyarakat madani yang berakhlak dan kompetitif itu bisa tercipta. Mungkin saya ingin tambahkan ketika bedah buku. Bedah buku itu dibuka oleh Kak Kanwil, Pak Ulias Taha. Memang dia menekankan. Nah, seharusnya kita harus seperti ini. Ada dialog supaya ketidaktahuan, kesalahpahaman itu tidak terjadi. Nah, dan dia bilang selama ini yang sering orang Islam tidak rukun ternyata cuma di hal-hal sepele. Dibilang masalah khilafiyah, sumber dari dulu itu aja terus. Nah, kapan kita mau maju orang tua? Nah, baru-baru ini saya dengar Muhammadiyah meluncurkan roket. Saya kadang-kadang berpikir, kapan kita bisa roket kemudian kita tembak ke Israel? Nah, daripada persoalan kunut, persoalan macam-macam yang ini. Nah, itu. Ya Pak Uljas menekankan di situ ya. Terus dikembangkan. Jadi ketika diundang, berarti kalau saya bilang kita menjual yang bedah buku ya laku, kita langsung dapat undangan di sini. Padahal saya membayangkan di kelas banyak orang, tinggal kita menyiapkan ini. Pak siapa lagi? Responnya semua alhamdulillah positif Pak. Memang kita yang dituntut harus lebih proaktif. Mungkin kalau mau bilang proaktif beda, mungkin kalau kita bandingkan dengan Ahmadiyah, orangnya mungkin aktivis semua sehingga semangat terlalu menggebu-gebu masuk. Kita biasa-biasa aja, normal aja yang biasa, tidak terlalu ekstrim. Ada kan itu tergantung gaya orang juga. Saya PNS dulu pernah jadi pejabat, tiap hari di kampus, pulang so capek. Ya jadi hal-hal seperti itu. Nah, rata-rata orang bekerja, jadi LDI itu simpel aja Pak. Ngaji dijalankan itu aja, sederhana. Memang kepedulian sosial ada juga, tapi mungkin dianggap orang masih kurang, tapi cukup menurut saya. Kadang-kadang ini dulu kalau saya cerita ketika di Yogyakarta, teman kuliah saya, dia tanya, Bapak ngaji di LDI? Iya. Kenapa? Ini. Oh gini. Dia menggambarkan seperti mafia, kalau udah masuk nggak bisa keluar. Di door. Seseru itu enggak juga. Jadi saya kira ya LDI tahu juga. Ya alhamdulillah bisa ya berkiprah sesuai dengan kemampuan dan kemampuannya ya kan. Nah, jadi sebagai manusia ya hidup biasa-biasa aja, normal aja. Nah barangkali itu mungkin dari saya. Nanti yang lain kalau Pak Sunarwan mungkin menambahkan apa?